Novel Raja Tertinggi. Bab 781. Aku juga tidak mengerti ini, atau mungkin benar bahwa dia yang menciptakannya sendiri, tetapi 4 keluarga penjaga pulau harus memaksanya untuk mengajarkannya kepada mereka, itu adalah milik dari Pulau Marsial. Yang Yijian sekarang sedang dikejar. Gunung Damian, tetapi dia seharusnya baik-baik saja untuk saat ini. Yang Yijian sangat berbakat, dan tidak mudah untuk menangkapnya untuk saat ini. Sudah 2 bulan sekarang, dan bahkan bayangan Yang Yijian tidak ditemukan, dan 4 keluarga pelindung pulau besar juga telah membunuh beberapa ahli bawaan. Yang Yijian telah membunuh ahli bawaan dari keluarga penjaga pulau, tampaknya ini lebih serius. Begitu Yang Yijian ditangkap, kemungkinan besar dia akan lumpuh atau bahkan terbunuh. Ya, Omi, mungkinkah kamu ingin ikut campur dalam masalah ini? Tanya Din. Omi tersenyum. Yang Yijian adalah temanku, apakah ada alasan bagiku untuk tidak ikut campur? Selain itu, jika aku tidak ikut campur, Yang Yijian akan ditangkap dan mati cepat atau lambat. Juga tampaknya kamu adalah orang yang berharga bagi Yang Yijian, kecuali bahwa 4 keluarga penjaga pulau tidak begitu mudah untuk dihadapi. Apakah kamu yakin kamu tidak takut mendapat masalah? Ini awalnya tidak terkait kepada Anda dengan cara apapun. Meskipun saya benar-benar tahu bahwa Anda sekarang adalah menteri tambahan untuk 40 pangeran Kekaisaran Yan Huang, Pulau Bela Diri tidak diatur oleh Kekaisaran Yan Huang, dan itu masih jauh. Dan tuanmu, Pangeran Yan Yu, bukan pangeran yang kuat. Kata Din. Omi tersenyum, jangan pernah mengucapkan kata master lagi. Bukankah kamu pembantu menteri untuk 40 pangeran? Oh, ya, tapi dia bukan tuanku. Oke, jangan khawatir tentang hal-hal itu, aku datang ke Pulau Marsial untuk suatu tujuan. Izinkan saya bertanya, berapa banyak total batu memori di Pulau Marsial? Saya tidak tahu detailnya, yang saya tahu dan terbuka untuk umum adalah 3. Kota Oblivion yang pertama, yang kedua kota Daun Jatuh, dan yang ketiga kota Palais Twilight. Saya tidak tahu apakah ada dari sisanya. Omi tersenyum, aku pernah mendengar bahwa Pulau Bela Diri tidak sesederhana yang diketahui dunia luar, kan? Apa yang kita ketahui di luar, bahwa Pulau Bela Diri memiliki 4 keluarga pelindung dan Akademi Bela Diri, tetapi sebenarnya ada kekuatan tersembunyi yang bahkan tidak diumumkan ke publik. Ya, tapi saya tidak tahu detailnya, mungkin 4 keluarga penjaga pulau utama akan tahu lebih baik. Seperti yang Anda tahu, Pulau Marsial bisa eksis secara mandiri, tidak sesederhana permukaannya. Pulau Marsial adalah sebuah pulau, tapi itu tidak kecil, dan memiliki batu memori yang unik. Jika tidak ada lagi kekuatan tersembunyi, itu akan diserbu oleh beberapa kerajaan di sekitarnya dalam hitungan menit. 4 keluarga pelindung pulau utama mungkin terkait dengan kekuatan tersembunyi. Omi teringat sesuatu dan bertanya, Din, barusan aku mendengarmu mengatakan di luar bahwa Pan Yun cemburu padamu yang memiliki Akademi Bela Diri. Mengapa kamu mengatakan itu? Akademi Bela Diri ini konon memiliki sejarah panjang. Bagaimana kamu menjadi kepala Akademi Bela Diri? Saya juga diturunkan kepada saya oleh generasi terakhir dekan lama. Generasi terakhir dekan? Ya, generasi terakhir dekan dia adalah orang yang sangat tua, 30 tahun yang lalu. Saya juga seorang siswa di Akademi Seni Bela Diri. Dan, di tahun saya adalah pemenang kompetisi mahasiswa baru. Dan kemudian saya secara bertahap tumbuh dewasa. Karena saya tidak memiliki latar belakang keluarga, jadi setelah saya lulus dari kelas 4, saya tetap di Akademi Seni Bela Diri sebagai guru, kemudian sebagai wakil presiden, dan tiba-tiba suatu hari, presiden lama memberitahu saya bahwa dia ingin memberikan posisi presiden kepada saya. Begitulah cara saya menjadi dekan Akademi Hutan Bela Diri. Beruntung banget kamu, bisa jemput dekan kayak gini juga, nggak heran kalau Pan Yun iri sama kamu. Ngomong-ngomong, dekan tua itu, dia kuat? Tanya Omi. Saya tidak tahu tentang itu pasti keberadaan di luar bawaan. Setelah dekan tua menyerahkan posisi dekan kepada saya belum melihatnya lagi, dan saya telah mengelola Akademi Hutan Bela Diri dengan rasa takut dan gentar. Selama bertahun-tahun, saya berpikir bahwa seorang dekan dengan kekuatan saya yang sangat lemah tidak akan membiarkan Akademi Hutan Bela Diri dilanggar. Untungnya, tidak ada yang berani menyentuh Akademi Hutan Bela Diri, atau lebih tepatnya, tidak ada yang berani bertindak gegabah di Pulau Bela Diri. Sehat. Baiklah, saya akan pergi kalau begitu. Ingat, apa yang saya berikan kepada Anda harus dirahasiakan. Mengungkapkannya akan menyebabkan kematian Anda. Saya mengerti. Dekan mengangguk dengan hati-hati. Omi meninggalkan gedung kantor dekan. Omi ingat Qi Sueyun, yang juga pasti di Akademi Seni Bela Diri. Omi segera pergi ke Departemen Seni Racun Akademi Seni Bela Diri. Apakah Qi Sueyun ada di sini? Omi tiba di bekas ruang kelas Qi Sueyun. Qi Sueyun, seseorang mencarimu. Tidak lama kemudian, Qi Sueyun keluar dan terkejut ketika dia melihat itu adalah Omi. Tetapi dia tidak bergerak, hanya mengangguk sedikit dan berkata, kamu di sini. Oh, Omi tersenyum tak berdaya, tapi ya Qi Sueyun bukan pacarnya, jadi tentu saja dia tidak bisa begitu bersemangat untuk melihat Omi seperti Sumei Qian dan Simran. Apakah kamu ingin menemuiku untuk sesuatu? Tanya Qi Sueyun. Omi hampir marah padanya, Nima sudah lama tidak melihatnya, datang menemuinya, tetapi sebenarnya bertanya apakah ada yang salah. Di antara kita, apakah perasaan kita ini dangkal? Aku sudah lama tidak melihatmu, apakah harus ada sesuatu untuk datang dan melihatmu? Kata Don. Oh, Qi Sueyun mengecilkan suara. Oh, lupakan saja, saya benar-benar tidak dapat menemukan topik dengan Anda, mengingat Anda cukup baik sekarang. Dalam hal seni racun, Anda harus maju cepat. Berapa banyak master racun Anda sekarang? Qi Sueyun berkata tanpa ragu-ragu, 9 pin. Ini hanya 9 pin. Omi mengatakan bahwa itu hanya 9 kelas, tetapi Qi Sueyun tidak memiliki ekspresi apapun. Haha, nilai 9 cukup kuat, lagi pula, kamu masih sangat muda, baru berusia 19 tahun.
Qi Sueyun masih hanya menatap Omi tanpa berkata apa-apa, bukan karena dia tidak mengatakan apa-apa, tapi dia hanya tidak tahu apa yang harus dibicarakan. Omi mengeluarkan dao dari tubuhnya. Ini adalah sesuatu yang berharga. Jangan tanya saya apa itu. Anda saat ini minum satu kapsul sehari, ketika efeknya berangsur-angsur memudar pada tahap selanjutnya, lalu perlahan-lahan tingkatkan dosisnya. Jika Anda ambil semuanya, lalu cari aku lagi. Apa itu? Aku bilang jangan bertanya. Ingat saja, ada pasar bahkan untuk salah satu dari hal-hal ini. Dan membicarakannya adalah resep kematian. Ingat, bahkan keluargamu tidak bisa membicarakannya. Terima kasih. Qi Sueyun mengambilnya. Omi tidak banyak bercerita padanya. Qi Sueyun jelas bukan orang yang suka berbicara omong kosong. Baiklah, aku pergi dulu, kamu terus bekerja keras. Setelah Omi berbalik, Qi Sueyun tiba-tiba berkata, ngomong-ngomong, aku bertunangan untuk menikah. Kamu bertunangan lagi? Ya, pernikahan keluarga. Bagus, selamat mengungkapkan mana yang lebih kuat tampan. Omi tersenyum. Qi Sueyun berkata, keturunan dari keluarga raja, bernama Song Sichang. Keluarga Song Wang. Omi mengangguk. Omi juga teringat sesuatu. Ketika dia berpartisipasi dalam kompetisi penyembuh muda, di antara tiga besar, ada seorang gadis bernama Song Danying, yang melihat betapa kuatnya keterampilan penyembuhan Omi dan sangat mengaguminya. Banyak dia memberitahu Omi bahwa dia ingin menikahi Omi dan mengatakan bahwa keluarganya adalah keluarga kerajaan. Sayangnya, Omi langsung menolaknya. Agaknya, tunangan baru Qi Sueyun akan berasal dari keluarga yang sama dengan Song Danying itu. 782. Selamat Anda memiliki tunangan baru. Terima kasih. Apa kekuatan yang disebut Song Sichang ini? Tanya Omi. Saya tidak yakin, keluarga memesan saya itu juga harus menjadi bakat kekaisaran yang akan menikah dengan keluarga saya. Saya yakin itu bukan sesuatu yang sangat luar biasa, atau target yang disukai pasti seorang putri atau sesuatu. Oh, juga, kalau begitu kamu sibuk, aku akan pergi dulu. Omi tidak ada hubungannya dan pergi. Mata Qi Sueyun sedikit kecewa, dia tidak tahu mengapa dia harus memberitahu Omi. Dan setelah memberitahu Omi, Omi tidak banyak bereaksi dan sepertinya benar-benar memberi selamat padanya, membuat Qi Sueyun entah kenapa sedikit kecewa. Omi kembali ke mantan temannya Wang Xing dan Su Jinhe, dan mengobrol dengan mereka berdua secara terpisah, tetapi Omi tidak memberikan Wang Xing Su Jinhe disuksin untuk saat ini. Omi tidak bisa begitu saja memberikannya kepada seseorang yang terlihat, dia harus membuatnya merasa cukup nyaman dan benar-benar menjadi orangnya. Jika tidak Omi hanya akan meminta masalah, dan jika menyebar bahwa Omi memiliki begitu banyak hati pohon besi padanya. Aku khawatir itu akan sangat merepotkan. Setelah selesai, barulah Omi terbang ke desa dunia, siap memasuki batu memori dan mempelajari teknik penyembuhan. Jika Omi ingin menembus level dalam seni penyembuhannya, dia harus memasuki batu memori untuk menemukan kesempatan melakukannya lagi. Siapa itu? Seorang lelaki tua tiba-tiba muncul entah dari mana dan menghentikan Omi. Orang tua ini seperti kepala desa dari desa pemula, dia juga memiliki rambut putih dan kekuatan yang tak terduga. Tentu saja, tak terduga, adalah untuk mantan Omi. Untuk Omi saat ini, akan sedikit konyol untuk berbicara tentang tak terduga lagi. Bas. Omi menarik pedang berat itu dari punggungnya dan mengangkatnya di tangannya dan berkata, aku tahu kau adalah kepala desa dunia, aku memberitahumu dengan jelas bahwa aku harus memasuki batu memori. Jika kamu ingin menghentikanku, maka itu lebih baik daripada pedang di tanganku ini. Omi memberitahu lelaki tua ini dengan sangat jelas. Hahaha, aku masih ingat kamu, kamu murid Akademi Bela Diri, namamu Omi, kamu sudah lama tidak ke sini. Kepala desa tua itu tertawa. Ya, aku tidak menyangka akan membuatmu mengingatku. Omi, kamu benar-benar jenius. Kamu telah menembus ke puncak kesempurnaan besar bawaan hanya dalam waktu singkat. Itu setara dengan melangkah ke alam persatuan dengan setengah kaki. Luar biasa. Kata kakek kepala desa. Baiklah, mari kita hentikan kata-kata yang tidak berguna. Katakan saja padaku jika kamu mencoba menghentikanku. Omi, kamu bukan tandinganku. Kembalilah, hari ketika desa dunia dibuka untuk Akademi Seni Bela Diri belum tiba. Tapi itu akan segera datang. Dalam 10 hari, desa dunia akan dibuka untuk para siswa Akademi Seni Bela Diri. Pada saat itu, saya akan memberi Anda wajah, 3 batu memori. Saya akan membiarkan Anda masuk manapun yang Anda inginkan. Ini dianggap sebagai dukungan kecil saya untuk para jenius. Sudut mulut Omi terangkat sedikit, orang tua ini dulunya tak terduga, tapi sekarang, dia hanya lapisan kedua realem unifikasi awal. Sangat mudah bagi Omi untuk dikalahkan, kecuali dia juga seorang jenius yang melawan arus dengan Omi. Tetapi jelas bahwa dia sudah sangat tua dan hanya pada lapisan kedua realem unifikasi awal, dia tidak bisa menjadi jenius. Omi berkata, bagaimana jika saya harus masuk? Omi, jangan tantang kesabaran saya bertanggung jawab untuk menjaga desa dunia. Tidak mengizinkan masuk, jangan sombong di depan saya, meskipun saya tahu bahwa Anda pasti akan melampaui saya di masa depan. Jadi Anda tidak menempatkan saya di mata Anda, tetapi pada saat ini, saya lebih kuat dari Anda akan melakukan apapun yang saya katakan. Wajah lelaki tua itu sedikit ditarik ke bawah. Omi tersenyum, senior jangan marah, aku hanya menunjukkan tekadku untuk masuk, aku tidak berusaha mempersulitmu. Lalu kamu pasti akan masuk. Benar, ya, jika kamu bisa mengalahkanku, maka aku akan membiarkanmu masuk. Itu yang kamu katakan. Lelaki tua itu mendengus dalam hatinya, dia agak membenci Omi, menyangkal harga dirinya dan tidak memiliki kesadaran diri. Bas. Omi menyerang dengan pedangnya. Pedang Omi tidak memiliki gerakan apapun. Itu adalah pedang yang paling sederhana dan paling murni. Namun, lelaki tua itu sama ngerinya dengan Gunung Tarzan. Wow. Pria tua itu bahkan gagal menangkap gerakan Omi, dan seluruh tubuhnya mundur puluhan meter dalam kekalahan, mengandalkan pohon besar sebelum berhenti. Puff.
Saat lelaki tua itu berhenti, dia merasakan seteguk darah di bekap di dadanya dan menyembur keluar. Omi berjalan dan bertanya, "Senior, apakah Anda baik-baik saja? Saya tidak melakukan sesuatu yang berat." "Hahaha Omi, kamu tidak menyerang dengan keras. Ketika aku terluka parah, apakah kamu mengatakan bahwa aku hanya rentan?" Senior telah salah paham. "Omi, hitung kamu keluar, aku tidak bisa menghentikanmu memasuki desa dunia. Satu-satunya siswa yang tidak bisa kuhentikan selama bertahun-tahun. Sebenarnya kamu berada di alam apa? Apakah kamu menyembunyikan dunia?" Omi berkata, "Senior terlalu banyak berpikir, saya tidak memiliki alam tersembunyi, alam saya adalah puncak kesempurnaan besar bawaan." "Lalu mengapa kamu begitu kuat?" "Weng." Omi mengangkat pedang berat di tangannya dan berkata, "Apakah senior tahu apa nama pedangku?" "Dipanggil apa?" "Roh naga, beratnya 16.000 pound." "Apa?" Wajah lelaki tua itu berubah. Omi meletakkan kembali pedang berat itu di punggungnya. Untungnya, Master Long Qingyun telah membuatkan gesper punggung khusus untuk Omi. Jika tidak, Omi tidak dapat membawanya di pundaknya, karena tidak ada tali yang dapat menarik pedang seberat itu ke bawah. 16.000 pound. Hati lelaki tua itu ngeri saat menatap Omi. "Senior, bisakah saya memasuki desa dunia sekarang?" tanya Don Zimmer. "Aku bisa membiarkanmu masuk tetapi tidak ada gunanya bagimu untuk masuk ke sana." "Mengapa itu tidak berguna? Bagaimana Anda memasukkan batu memori tanpa mengaktifkannya?" Memori stone masih perlu diaktifkan." Omi mendengarnya untuk pertama kali. "Omong kosong, ada jenis batu yang disebut batu guntur. Batu guntur adalah batu yang telah disambar petir selama puluhan dan ratusan tahun. Jenis batu petir ini, dengan kekuatan petir yang kuat ini adalah sumber energi yang mengaktifkan memori. Batu, dan itu adalah tingkat energi terendah, dulu sekali. Hal yang mengaktifkan batu memori adalah sesuatu yang jauh lebih tinggi. Itu adalah sesuatu yang ada dalam catatan, dan saya tidak yakin lagi. Sekarang Anda harus memasukkan batu memori, Anda harus memiliki batu guntur." Omi bertanya, "Kamu tidak memiliki batu halilintar? Jika kamu tidak memiliki batu halilintar, bagaimana kamu menyalakan batu kenangan?" "Ya, saya memang memiliki batu petir, tetapi saya bertanggung jawab atas batu petir, saya tidak dapat memberikannya kepada Anda. Selain itu, batu memori akan dibuka dalam 10 hari. Jadi jika saya membiarkan Anda masuk sekarang, apa yang Anda ingin saya buka dalam 10 hari? Kalau begitu aku hanya akan masuk selama 10 hari. Tidak, jika kamu benar-benar ingin memasuki Memory Stone, aku bisa memperkenalkan kamu kepada seseorang." "Siapa?" "Presiden lama Akademi Seni Bela Diri. 783. "Ah, dekan lama." Omi baru saja mengetahui karakter dekan lama dari dekan, tapi tidak menyangka akan bertemu dengannya secepat ini. "Dekan tua memiliki batu petir di sana." "Tidak, dekan lama mengelola yang lain. Batu memori yang tidak terbuka untuk umum. Anda sangat jenius. Anda menemukan dekan lama Anda, dia harus membiarkan Anda masuk." "Oke, terima kasih. Astaga, ikut aku." Kepala desa-desa surgawi, tanpa daya membawa Omi ke tempat tertentu, terbang cepat tetapi Omi masih bisa mengejar. Saat dia melewati desa pemula, kepala desa dari desa pemula tiba-tiba terbang dan mencegatnya, tertawa. "Jin Daois, kemana kamu akan pergi? Melewati tempatku, mengapa kamu tidak turun dan menyapa?" Orang tua dari desa surgawi tidak memiliki nasib baik untuk mengatakan, "Lin tua, jangan menghalangi saya punya sesuatu." Kepala desa dari desa pemula melihat Omi dan tersenyum. "Omi, kenapa kamu bergaul dengan jindu desa dunia? Temui kepala desa senior." Omi memberi hormat kepada kepala desa dari desa pemula, yang juga berada di tingkat kedua dari alam persatuan awal. Karena itu, Omi juga bisa mengalahkannya dengan satu gerakan. 1 detik untuk diingat untuk membaca buku. Kepala desa-desa pemula tidak memandang Omi lagi, tetapi berkata kepada kepala desa-desa dunia, "Karena kamu telah melewati tempatku, turunlah dan mainkan 2 permainan denganku, atau kamu tidak diizinkan pergi." "Lin tua, saya tidak punya masalah dengan itu, tapi saya khawatir Omi ini tidak akan mau." Kepala desa-desa Tianxia berbalik ke Omi dan berkata, "Omi, jangan bilang saya tidak mau. Saya memperingatkan Anda, itu akan memakan waktu setidaknya 3 hari 3 malam bagi saya dan Old Lin untuk membunuh permainan catur. Jika kita membunuh beberapa permainan, saya khawatir itu akan memakan waktu 10 hari." Kepala desa dari desa pemula berkata, "Jin Daofu, tidak mudah untuk datang ke sini. Temani aku untuk bermain 2 game akan mati." "Ah, Omi masih kecil. Apa pedulimu apa yang dia lakukan? Sisihkan dulu." Omi sibuk berkata, "Maaf senior, saya ada urusan mendesak. Saya masih berharap senior akan memberi jalan." "Omi, aku tidak peduli apa yang kamu ingin temukan Jin Daofu. Kamu minggir dulu, aku ingin membunuh beberapa permainan catur dengan Jin Daofu. Apa yang lebih penting bagimu daripada aku membunuh beberapa permainan dengannya? Cepat bangkit dan mundur." Omi masih melepas pedangnya yang berat, berkata, "Bagaimana jika tidak?" Omi merasa bahwa karena dia memiliki kekuatan, dia tidak repot-repot berbicara omong kosong dengan mereka, jadi mari kita gunakan kekuatan untuk segalanya. "Yo, Omi, kamu benar-benar menghunus pedangmu pada orang tua itu." Kepala desa dari desa pemula sedikit marah. "Kepala desa senior, hari ini benar-benar merepotkan. Tolong biarkan aku dan kepala desa dari desa dunia pergi. Jika kamu tidak membiarkan aku pergi, maka bicaralah dengan pedangmu," kata Omi keras. Bocah arogan yang baik, bahkan tidak melihat berapa banyak kucingmu. Berpikir kamu jenius, kamu mengandalkan bakatmu. Izinkan saya memberitahu Anda, saya, Lin Bai, telah berada di desa pemula selama ini. Bertahun-tahun, kejeniusan macam apa yang belum saya lihat. Karena Anda sangat menggertak dan tidak tahu bagaimana menghormati senior Anda, saya akan memberi Anda pelajaran." Omi berkata, "Bukannya saya tidak menghormati senior, hanya saja senior tidak menganggap saya serius, dan jika saya tidak menghunus pedang, Anda tidak akan melepaskan saya."
jika saya harus membunuh beberapa game catur, senior bahkan tidak akan mempertimbangkan permohonan saya, jadi saya hanya akan menghunus pedang saya. Kemudian, letakkan semua kepura-puraan Anda dan gunakan kekuatan Anda. Jika Anda benar-benar memiliki kemampuan untuk meninggalkan saya, maka saya, Omi, akan cukup baik untuk melayani Anda di samping saat Anda membunuh catur. Anak nakal arogan yang baik, sudah lama sejak terakhir kali aku melihatmu, berpikir bahwa kekuatanmu telah meningkat, kamu sudah mulai begitu menantang sehingga kamu bahkan tidak peduli dengan kepala desa dari desa pemulaku. Ah, baiklah. Maka saya ingin melihat apa yang Anda, kesempurnaan agung bawaan, mampu. Setelah mengatakan itu, kepala desa dari desa pemula tiba-tiba meletakkan tangannya. Tongkat di tengah menghantam Omi, meskipun terlihat seperti perkelahian anak-anak, Smash tetapi berada di tengah pusaran. Omi hanya tahu bahwa Smash kasualnya sangat kuat. Omi tidak bisa menahan dalam sejuta cara jika dia tidak melakukan serangan balik. Pedang berat jiwa naga Omi dihapus. Bas, udara beriak dengan suara berdengung. Bang, kepala desa dari desa pemula terbang dalam sekejap, sama sekali tidak mampu memblokir serangan rendah Omi. Ah, kepala desa dari desa pemula tercengang. Dia baru saja merasa bahwa dia tinggi di depan Omi, tetapi pada saat ini, dia memandang Omi dan merasa bahwa Omi lebih tinggi darinya. Kepala desa-desa Tianxia melihat Lin Bai dikalahkan oleh Omi dengan satu gerakan dan tertawa, merasa jauh lebih seimbang secara psikologis. Baik dia dan Lin Bai telah dikalahkan oleh Omi dengan satu gerakan, dan tidak ada yang lebih baik dari orang lain. Omi berkata, "Senior, bisakah kita pergi sekarang?" "Omi, kamu. Senior, jika Anda tidak yakin, maka datang lagi. Jujur, saya hanya benar-benar menekan kekuatan saya. Kalau tidak, saya khawatir senior mungkin tidak dapat berdiri dan berbicara." Kepala desa dari desa pemula tidak terlalu senang dengan kata-kata Omi, tapi itulah yang membuatnya tidak bisa menjawab. Seperti yang diharapkan, menggunakan kekuatan untuk berbicara adalah cara termudah untuk menangani ini. Kepala desa dari desa pemula mengangguk dan berkata, "Ya, kalau begitu, kita hanya bisa membunuh beberapa game dengan Jindolf di hari lain." "Terima kasih, senior karena telah melepaskanku." Omi terbang ke depan. Jin Taois tersenyum pada Lin Bai dan berkata, "Lin tua, jangan tertekan, aku juga dipukul olehnya. Tak satu pun dari kami lebih baik dari yang lain. Kami berdua tidak cocok untuk Omi. Anak ini benar-benar cabul. Mari kita pergi bersamanya. Saya akan membawanya ke dekan lama sekarang." "Aku akan pergi juga." "Hei, kamu bahkan ingin pergi." Omi terbang selama hampir 2 jam, ditemani oleh 2 orang tua kepala desa, dan akhirnya tiba di sebuah lembah yang tenang, yang sudah jauh dari Akademi Bela Diri, dan seharusnya berada di bagian tengah Pulau Bela Diri. Orang apa? Saat itu, seorang pria berpakaian sebagai murid muncul di pintu masuk lembah, menghalangi ketiga Omi. Kepala desa-desa Tianxia, Jin Daofu, sibuk tertawa, "Anak kecil, apakah kamu bahkan tidak mengenali saya?" "Ah, ini Paman Jin dan Paman Lin. Muridku memberi hormat kepada kedua paman." "Baiklah, jangan kasar. Di mana tuanmu?" "Tuan, orang tuanya ada di lembah. Cepat bawa kami ke dalam untuk menemukannya." "Tolong dua tuan." Omi mengukur anak laki-laki bernama Little Chill ini, sekitar 15 tahun. Meskipun dia masih muda, tetapi wilayahnya cukup kuat. Dia benar-benar mencapai kesempurnaan hebat Hautian pada usia 15. Ini sangat kuat bahkan kehidupan Omi sebelumnya. Dia tidak mencapai kesempurnaan hebat Hautian pada usia 15 tahun. Tentu saja, tidak dapat dikatakan bahwa anak kecil ini lebih kuat dari Omi. Beberapa orang sangat berbakat pada tahap awal, tetapi tidak pada tahap selanjutnya. Sama seperti menjadi sangat pandai membaca di sekolah dasar tidak berarti bahwa seseorang juga baik di sekolah menengah pertama. Tunggu sebentar. Pada saat ini, anak kecil itu melihat ke arah Omi dan berkata, "Tuan tidak suka orang luar masuk, siapa ini?" Jin Taois dari desa surgawi berkata, "Nak, dia dibawa olehku untuk memberi hormat kepada tuanmu, biarkan dia masuk juga." "Oh, kalau begitu masuk." 784. 3 orang Omi memasuki lembah. Pada saat ini, di atas tebing di dalam lembah, seorang wanita muda sedang berlatih pedangnya. Lin Bai dari desa pemula berkata, "Anak kecil, apakah itu murid baru tuanmu?" Kembali ke Paman Lin, "Ya, dia adik perempuanku." Namun, pada saat ini, Omi terkejut. Han Xiaomeng. Benar, wanita yang sedang melatih pedangnya di tebing adalah Xiaomeng. Omi benar-benar tidak menyangka akan melihat Han Xiaomeng di sini. Sebelum Su Meiqian mengatakan bahwa Xiaomeng dibawa pergi oleh seorang pria kuat, tetapi ternyata dia dibawa pergi oleh Presiden Lama Akademi Seni Bela Diri. Orang yang memanggil anak kecil itu berhenti dan berteriak ke arah Xiaomeng, "Saudari Han, Paman Lin dan Paman Jin ada di sini. Jadi mengapa Anda tidak datang dan memberi hormat kepada kedua paman itu?" Ketika Xiaomeng mendengar teriakan itu, dia segera berhenti berlatih pedangnya dan melihat ke sini. Xiaomeng terkejut, tubuhnya bergetar hebat, dan dia sangat melihat Omi. Xiaomeng segera mengabaikan semuanya, melemparkan pedangnya dan terbang ke sisi ini. Kepala desa dari desa pemula terkekeh, murid baru kakak dekan tua, sopan santun apa? Begitu dia mendengar kami datang, dia melemparkan pedangnya dan berlari. Jin Daofu, kepala desa dari desa Tianxia, juga tertawa, "Ya, memang tidak banyak anak yang begitu sopan saat ini. Aku suka anak ini, hahaha." Mau terbang, tetapi lewat di depan 2 kepala desa. Kedua lelaki tua yang tertawa itu tiba-tiba tanpa senyum, hanya untuk melihat Xiaomeng tanpa memandang mereka, langsung melompat ke pelukan Omi. "Kakak Omi." Xiaomeng berteriak. Orang tua dari desa surgawi menghela nafas buang-buang ekspresi. Itu benar, jarang melihat anak yang tidak sopan saat ini. "Xiaomeng, kamu bahkan di sini." Kata Omi terkejut. "Kakak Omi, bukankah kamu di sini untuk menemukanku?" "Ya tidak, aku tidak tahu kamu ada di sini." "Ngomong-ngomong, bukankah kamu pergi ke Star Ocean Academy? Akademi Bintang Laut kembali?"
Wah, kakak Omi kamu sudah kembali dari studimu, jadi kamu harus menjadi orang yang kuat bawaan sekarang lah. Oh baiklah, batuk. Pada saat itu, anak kecil itu batuk beberapa kali, seolah ingin mengingatkan Meng tentang sesuatu. Batuk. Anak kecil itu batuk beberapa kali lagi. Sayangnya, hati Xiao Meng ada di Omi saat ini, dan dia bahkan tidak mendengarnya batuk. Saudari Han, saudara laki-laki kulit putihmu yang panjang akan kembali. Xiao Meng tidak mendengarnya, tetapi Omi mendengarnya, dan bertanya, Xiao Meng, siapa kakak Changbai? Oh, itu hanya salah satu kakak laki-laki. Salah satu kakak laki-laki yang sangat penting. Omi melihat anak kecil ini diingatkan seperti ini, dan bertanya-tanya apakah Xiao Meng jatuh cinta dengan seorang kakak laki-laki kulit putih yang panjang. Jika tidak, mengapa dia perlu mengingatkan kakak laki-laki kulit putih yang panjang untuk kembali? Meng kecil memandang Omi dengan bingung dan berkata, tidak kakak laki-laki yang sangat biasa ah. Kakak laki-laki yang sangat biasa ah. Omi memandangi anak kecil itu. Pada saat ini, wajah anak kecil itu sedikit tidak senang dan berkata, Kakak Han, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Berapa banyak yang telah diambil oleh kakak senior Changbai? Peduli padamu, kamu tidak akan menyadarinya. Beraninya kamu mengatakan bahwa dia hanya kakak laki-laki yang sangat biasa. Jika kakak senior Changbai mendengarnya, aku khawatir dia akan sangat kecewa. Xiao Meng cemberut, itu hanya kakak laki-laki yang sangat biasa. Dia sama seperti kalian. Xiao Meng juga merasa sedih. Apakah dia mengatakan hal yang salah? Xiao Meng mungkin tidak mengerti, tapi Omi telah pahami bahwa kakak senior Changbai pasti menyukai Xiao Meng, dan semua kakak senior lainnya tahu tentang itu. Hanya Xiao Meng sendiri yang mungkin belum tahu apa-apa, hanya memperlakukannya sebagai kakak kelas biasa. Tepat pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di udara. Jin tua, Lin tua, kalian ada di sini. Kata lelaki tua itu. Haha, kakak senior, kamu adalah murid baru. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana bersikap sopan. Kata kepala desa dari desa pemula. Orang tua itu memandang Xiao Meng dan Omi. Xiao Meng masih memegang Omi saat ini. Orang tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Xiao Meng, apakah kamu tidak cukup memeluknya? Kamu tidak melihat paman Sifu di sini. Dao, tuan, ini yang saya ceritakan, Omi. Omi sibuk memberi hormat, senior Omi, beri hormat kepada dekan senior-senior. Dekan tua ini, Omi tidak berani bersikap kasar, karena dia setidaknya berada di tahap akhir alam persatuan. Kamu adalah Omi. Aku pernah mendengar tentang kamu dan mendengar bahwa kamu adalah jenius hari pertama dalam sejarah Akademi Bela Diri. Sekarang tampaknya kamu sangat mudah untuk mencapai puncak kesempurnaan bawaan. Kamu memiliki kemampuan untuk menjadi jenius hari pertama. Dekan senior terlalu tersanjung. Baiklah, apa yang membawamu ke tempatku? Saya tidak menyembunyikan apapun dari senior. Saya ingin memasuki batu memori. Saya memiliki sesuatu yang penting. Batu memori bukanlah sesuatu yang bisa kamu masukkan hanya karena kamu berkata begitu. Selain itu, batu memoriku di sini tidak terbuka untuk orang luar. Selain itu, aku hanya mengelola batu memori di sini. Itu bukan milikku. Kamu kembalilah. Omi berkata, Dekan senior, saya harap Anda akan memenuhi keinginan Anda. Xiao Meng sibuk memohon, Tuan, setuju saja. Saudaraku Omi benar-benar berbakat. Dia pasti akan mendapatkan banyak dengan masuk. Dekan tua berkata, Omi, meskipun kamu adalah jenius hari pertama dalam sejarah Akademi Hutan Bela Diri, itu tidak membuatku lebih memperhatikanmu, karena tidak peduli seberapa jenius kamu tidak ada hubungannya dengan itu. Akademi Hutan Bela Diri. Kecuali, Anda tinggal di Akademi Hutan Bela Diri selamanya, sehingga Anda memenuhi syarat bagi saya untuk menjadi sangat baik kepada Anda. Apakah Anda mengerti? Itu sebabnya tidak ada gunanya bagi Anda untuk datang dan memohon kepada saya. Anda telah hanya menghabiskan setengah tahun di Akademi Seni Bela Diri, dan kekuatanmu tidak ada hubungannya dengan pelatihan Akademi Seni Bela Diri. Ini semua tentang peluangmu sendiri. Baiklah, kembalilah. Omi mengangguk karena dekan tua telah mengatakan ini. Tidak ada yang tersisa untuk Omi memohon. Jika dia tidak membantu Omi hari ini, jika Omi mendapatkan kekuatan di hari berikutnya, dia secara alami tidak akan ada hubungannya dengan dia, hanya saling tidak tertarik. Bagus banyak bicara tentang apa-apa, maaf mengganggu, senior pergi. Kata Omi dengan lengkungan tangannya. Xiao Meng sibuk berkata, Kakak Omi, aku baru saja bertemu denganmu, jangan pergi begitu cepat ah, kita bahkan belum berbicara dengan baik ah. Xiao Meng, tuanmu tidak menyambutku, lebih baik aku pergi. Menguasai. Xiao Meng, kembali ke latihan pedang. Sifu, aku tidak. Dekan tua itu berkata dengan tegas, apakah kamu mendengarku, kembalilah berlatih pedangmu. Xiao Meng menggelengkan kepalanya, Tuan, jangan dorong saya. Jika saya harus memilih antara Anda dan saudara laki-laki Omi, saya pasti akan meninggalkan Anda. Jika Anda mendorong saya lagi, jangan menganggap saya sebagai murid Anda. Kamu. Dekan tua itu sangat marah sehingga dia ingin melompat. Dia tidak berpikir bahwa Xiao Meng akan benar-benar mengatakannya dengan belak-belakan. Omi juga kaget. Dia sibuk berkata, Xiao Meng, jangan membodohi dirimu sendiri. Bagaimana kamu bisa memperlakukan tuanmu seperti itu, dan tidak menebusnya? Aku tidak. Di dalam Xiao Meng, Omi adalah orang yang paling dekat. Skenario terburuknya adalah berhenti berlatih seni bela diri dengan guru. Dekan tua itu melemparkan lengan bajunya dan berbalik dan terbang ke salah satu rumah di lembah, mungkin sedikit sedih di hatinya. Meski mulut Omi menyalahkan Xiao Meng, tapi di dalam hatinya dia cukup senang. Sepertinya dia benar-benar tidak menyelamatkan gadis ini dengan sia-sia, mengetahui siapa keluarganya. 785. Dekan tua ini tidak membantu Omi sedikit pun, dan Xiao Meng juga merasa bahwa dia tidak menyukainya lagi, tampak menjijikkan. Kakak Omi, mari kita pergi keluar lembah dan mengobrol dengan baik. Bagus. Xiao Meng meraih lengan Omi dan dengan riang terbang keluar lembah.
Di belakangnya, anak kecil itu berteriak, "Saudari Han, Anda terlalu menyakiti guru." Meng kecil tidak peduli sama sekali. Datang keluar lembah, Omi dengan cemas berkata, "Xiao Meng, kamu baru saja melakukan itu. Apakah tuanmu akan marah? Kamu benar-benar mengatakan di depan umum bahwa kamu lebih suka menyerahkannya. Sebagai tuan, sangat sedih. Aku akan memiliki hati nurani yang buruk jika aku menyakitimu karena ini." Xiao Meng berkata, "Saudara Omi, saya marah ketika Anda mengatakan itu. Anda tidak memperlakukan saya seperti keluarga lagi. Meskipun dia telah diterima sebagai murid, kepentingannya bagi saya benar-benar tidak ada bandingannya dengan Anda. Anda adalah keluarga saya. Tapi dekan lama juga anggota keluargamu. Kerabat macam apa itu tuan? Tidak pantas bagimu untuk melakukan itu." Awalnya baik-baik saja, saya datang ke Akademi Seni Bela Diri awalnya ingin berlatih di Akademi Seni Bela Diri. Tetapi saya tidak berharap bahwa dia tiba-tiba datang entah dari mana dan mengatakan bahwa dia ingin membawa saya sebagai murid. Lalu saya setuju, lalu saya ikuti di sini. Awalnya berpikir, dia akan mengajari saya sesuatu yang kuat, tetapi apa yang terjadi? Dia mengatakan kepada saya setiap kali, "Sepotong batu giok yang bagus, harus diasah dulu." Jadi untuk mengasah dan menajamkan saya, dia tidak mengajari saya apa saja. Omi berkata dengan kaget, "Tidak mungkin, kamu sudah lama di sini dan dia tidak mengajarimu apa-apa." "Tidak nanti, saya tidak tahan lagi." Lalu saya membiarkan kakak senior Changbai mengajari saya. Jadi, saya belajar seni bela diri, yang disebut teknik pedang teratai horizontal. Saya pergi. Setelah mempelajarinya saya menyadari bahwa teknik pedang teratai adalah sampah, dan juga diklaim sebagai seni bela diri terkuat guru. Omi berkata, "Xiao Meng, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Itu terlalu kasar. Sungguh, apa yang disebut teknik pedang teratai transversal ini bahkan tidak bisa dibandingkan dengan teknik pedang pembunuh dewa dan teknik pedang naga turun yang kau ajarkan padaku." Itu wajar. Omi tidak meragukan ini, karena teknik pedang pembunuh dewa Omi dan teknik pedang turun naga sama-sama seni bela diri kelas 9, hanya selangkah lagi untuk mencapai tingkat tertinggi seni bela diri dasar. Yang disebut dasar seni bela diri adalah seni bela diri yang dapat dicatat secara tertulis, dan seni bela diri tertinggi yang dapat dicatat secara tertulis adalah seni bela diri kelas 10. Oleh karena itu, rahasia seni bela diri apapun di bawah dunia berada di bawah kelas 10, karena seni yang melebihi kelas 10 tidak dapat direkam dengan kata-kata. Sama seperti seni bela diri yang Omi tunjukkan saat ini, kekuatannya mencapai 13 tingkat, tetapi, jika Omi merekamnya dengan kata-kata itu tidak dapat direkam, karena itu hanya bisa dimaksudkan tetapi tidak disampaikan, dan, untuk menghasilkan gerakan kekuatan seni bela diri 13 tingkat, itu bukan lagi faktor yang bertindak. Omi berkata, "Sehari adalah sehari, dan seumur hidup adalah seumur hidup. Xiao Meng, tidak peduli apa, kamu juga harus menghormati tuanmu. Mungkin, dia benar-benar ingin mempertajam kemauanmu terlebih dahulu." Xiao Meng terdiam. "Kakak Omi, ada hal lain yang bahkan belum kukatakan padamu." "Apa itu?" "Jangan marah jika kamu mengatakannya." "Katakan." "Kak Omi, begini, setelah kakak Changbai mengajariku teknik pedang teratai transversal, aku merasa itu kalah dengan teknik pedang dewa pembunuhmu, lalu aku berhenti berlatih teknik pedang teratai transversal, aku terus berlatih pedang dewa pembunuh. Teknik, tetapi, saya tidak berharap untuk dilihat oleh guru saya, yang bertanya di mana saya belajar teknik pedang dewa pembunuh, jadi saya mengatakan yang sebenarnya, Anda mengajari saya." "Lalu apa?" "Dan kemudian, guru berkata, tidak heran kamu begitu baik di Akademi Seni Bela Diri sebelumnya." "Ah, ya, fakta bahwa aku sangat kuat di Akademi Seni Bela Diri sebelumnya memang berhubungan langsung dengan dua keterampilan seni bela diriku. Lalu tuanku berkata bahwa teknik pedang pembunuh dewa yang kamu ajarkan padaku pasti dipelajari dari batu memori." Omong kosong. Omi sangat marah. Dia sebenarnya, benar-benar menghitung teknik pedang pembunuh dewanya telah dipelajari dari batu memori. Omi ini jelas dibawa dari dunia lain. Itu benar-benar terlalu tak tahu malu. "Xiao Meng, lalu apa? Kamu tidak hanya mengatakan itu padaku, kan?" tanya Omi. "Tentu saja tidak, maka tuanku memintaku untuk menuliskan rahasia teknik pisau pembunuh dan menyimpannya di paviliun pedang tersembunyi di lembah orang akhir." Titik. Omi berkata, "Xiao Meng, kamu pasti telah menuliskan teknik pedang pembunuh dewaku." "Kakak Omi, aku sudah memberitahumu bahwa kamu tidak mempelajarinya dari batu memori, itu milikmu sendiri. Tetapi, tuanku dan yang lainnya tidak percaya padaku, mereka pasti mengatakan bahwa kamu mempelajarinya dari batu memori. Batu memori itu milik Pulau Marsial, ini adalah kesempatan Anda untuk mempelajarinya, tetapi itu juga hak mereka untuk menuliskannya. Jadi, pada akhirnya, saya tidak punya pilihan selain menuliskannya, dan sekarang sedang dikumpulkan oleh tuanku di paviliun pedang tersembunyi di lembah orang mati." Omi mengamuk, "Sungguh tidak tahu malu. Kupikir dekan tua, yang merupakan dekan lama Akademi Bela Diri, akan berbeda dari 4 keluarga penjaga pulau, tapi aku tidak menyangka itu masih tidak jauh. Apalagi, saya baru saja datang ke sini dan meminta untuk memasukkan salah satu batu memori di sini yang tidak terbuka untuk umum, tetapi saya langsung ditolak. Sungguh api, untuk mengambil teknik pedang pembunuh dewa saya, namun saya bahkan tidak diizinkan untuk memasuki batu memori. Kakak Omi, apakah kamu menyalahkanku? Apa yang saya salahkan untuk Anda lakukan, Anda juga harus kehabisan ide sebelum Anda melakukannya, dan Anda terus-menerus dicuci otak oleh mereka. Anda mungkin juga berpikir bahwa saya benar-benar mempelajari God Killing Blade saya dari batu memori, itu sebabnya Anda akhirnya memberi mereka rahasia." Xiao Meng mengangguk meminta maaf, "Saudara Omi, Anda benar. Saya benar-benar berpikir di sana bahwa Anda mempelajarinya dari batu memori. Saya minta maaf." "Tidak apa-apa, itu bukan salahmu." Om berdiri. "Kakak Omi, apa yang akan kamu lakukan?" "Tidak, aku akan kembali ke lembah untuk mencari dekan tua." "Mengapa?"
Baru saja aku berpikir untuk melupakannya. Aku tidak punya pilihan selain tidak mengizinkanku memasuki batu memori. Tapi sekarang aku merasa bahwa aku tidak bisa melepaskannya begitu saja. Aku memberi mereka teknik pedang pembunuh dewaku. Tapi aku bahkan tidak punya kesempatan untuk memasuki Memory Stone. Aku terlalu tidak senang. Omi selesai berbicara dan terbang menuju lembah. Kakak Omi, tunggu aku. Xiao Meng juga mengikuti dan terbang. Pada saat ini, di aula besar di dalam lembah almarhum, kepala desa dari desa Tianxia berkata, "Saudaraku, mengapa kamu tidak membiarkan Omi memasuki batu memori? Dengan semua hak dia adalah jenius hari pertama dari Akademi Hutan Bela Diri, jadi kamu harus mendukungnya. Meskipun kamu tidak presiden lagi, Akademi Bela Diri masih beroperasi di bawah pengawasan rahasia Anda, dan Akademi Bela Diri milik manajemen Anda, itu tidak akan pernah berubah." Kepala desa dari desa pemula berkata, "Ya, saudaraku, saya pikir Anda akan mengizinkannya memasuki batu memori sekali." Dekan tua itu berkata, "Saya tidak tahu mengapa saya tidak mengizinkannya masuk. Omi adalah orang yang memiliki peluang besar." 786. Sebelum itu, dia hanya menghabiskan setengah tahun di Akademi Seni Bela Diri dan hanya memasuki kota terlupakan 2 kali. Tetapi dia hanya masuk 2 kali dan memperoleh 2 rahasia seni bela diri di kota terlupakan. Salah satunya, pedang pembunuh dewa. Teknik, telah saya masukkan ke dalam pavilion pedang tersembunyi. Tetapi yang lainnya, bagaimanapun, belum, karena dia hanya dapat memulai satu gaya. Kami bertiga telah berada di batu memori kota terlupakan tidak kurang dari 100 kali. Tapi apa yang kita dapatkan? Ini sebagian bahwa Umi telah masuk 2 kali dan mendapatkan begitu banyak. Karena itu, saya benar-benar tidak berani membiarkan dia memasuki batu memori yang saya miliki di sini lagi. Kepala desa-desa surgawi berkata, "Apakah kakak laki-laki karena kecemburuan?" "Mungkin begitu. Peluangnya terlalu menakutkan. Aku takut jika aku membiarkannya masuk, dia akan mendapatkan banyak barang lagi. Batu memori di sini tidak terbuka untuk umum. Dan aku punya kekuatan untuk tidak mengizinkannya masuk. Juga, sebenarnya, bukan hanya kakak seniormu, bahkan aku sedikit iri pada Umi. Dia terlalu muda." Pada saat ini, teriakan Omi datang dari luar. "Dekan tua, tolong keluar dan bicara." Omi dan Xiao Meng sudah memasuki lembah lagi. Segera setelah itu, Dekan tua dan 2 kepala desa terbang keluar. Dekan tua menatap matanya, "Apalagi yang kalian inginkan?" "Dekan tua, saya mendengar bahwa Anda memaksa Xiao Meng untuk memberi Anda rahasia seni bela diri yang saya ajarkan padanya." Old Din mengerutkan kening. "Omi, kamu salah. Kamu bisa masuk ke batu memori dan belajar. Itu kesempatanmu. Tapi bagaimanapun juga, batu memori itu adalah sesuatu dari Pulau Marsial. Itu hanya benar dan pantas untuk kami minta. Kumpulkan. Jangan bilang bahwa Anda menemukan teknik pedang pembunuh dewa itu sendiri. Saya tidak percaya itu. Namun, kami tidak mengungkapkan ini kepada publik, atau 4 keluarga penjaga pulau harus memaksa Anda untuk menyerahkannya." Omi mendengus, "Kamu salah. Teknik pedang pembunuh dewaku adalah milikku. Aku tidak mempelajarinya di batu memori. Kamu tidak punya alasan untuk mengambil kembali apapun dariku. Dan sekarang kamu masih terlalu muluk." Dekan tua itu berkata, "Omi, kami bukan musuhmu. Jadi kamu tidak perlu menggunakan nada pribadi seperti itu. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Anda memasuki Akademi Bela Diri. Anda sangat biasa dan bahkan orang yang dikeluarkan dari keluarga Anda. Jadi saya memiliki alasan yang sangat pasti untuk percaya bahwa teknik pedang dewa pembunuh diperoleh oleh Anda dari kota yang terlupakan." Brengsek itu terlalu tidak tahu malu. "Ya, karena kamu sudah menerimanya. Sudah terlambat bagiku untuk mengatakan apa-apa. Jadi aku mendedikasikan buku rahasia seni bela diri untukmu tanpa alasan. Apakah kamu akan bermaksud izinkan saya masuk ke batu memori yang pernah Anda kelola?" tuntut Omi. Namun, dekan tua itu menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu dan berkata, "Tidak. Din tua, awalnya saya pikir Anda adalah orang yang baik, tetapi saya tidak berharap bahwa Anda tidak berbeda dari 4 keluarga penjaga pulau besar. Di permukaan Anda terlihat seperti keluarga yang terkenal dan baik. Tapi di dalam dirimu semua sama. Aku menawarimu seni bela diri tingkat lanjut tanpa alasan, tapi kamu adalah pengganggu seperti itu. Omi, kami tidak menindas siapapun. Saya harap Anda tidak akan memaksa. Jujur, kami tidak ingin memiliki dendam dengan Anda. Silakan kembali. Omong-omong, Anda bukan milik seni bela diri. Akademi lagi. Jadi lain kali Memory Stone of the World Village dibuka, kamu tidak akan bisa memasukinya," kata Presiden lama. Apakah kamu melakukan terlalu banyak putus asa?" Omi sangat marah. Baru saja dia berpikir, karena dia mematikan tidak diizinkan masuk, lalu tunggu 10 hari kemudian, desa dunia buka pergi ke 3 batu memori yang terbuka untuk dunia luar. Tapi aku tidak menyangka bahwa dekan tua itu akan benar-benar mengatakan bahwa 3 batu memori yang terbuka untuk umum di desa dunia juga tidak diizinkan masuk. Intimidasi orang terlalu banyak. "Omi, kamu bukan lagi murid Akademi Bela Diri. Sudah 1,5 tahun sejak kamu meninggalkan Akademi Bela Diri. Batu memori di Pulau Bela Diri awalnya hanya terbuka untuk siswa Akademi Bela Diri, serta murid dari 4 keluarga penjaga pulau utama. Saya pasti tidak berbohong kepada Anda. Anda seharusnya sudah tahu itu. Anda mengatakan bahwa saya melakukannya terlalu banyak. Merumput kamu." Omi berkobar dan mau tidak mau melontarkan kalimat kotor. "Omi, kamu setidaknya jenius. Tidak bisakah kamu sedikit lebih beradab? Jika kamu benar-benar ingin memasuki batu memori, itu tidak seperti kamu tidak bisa. Aku tahu kamu belajar 2 seni bela diri di Oblivion City. Ada satu lagi selain teknik pedang dewa pembunuh, kan?" Xiao Meng sibuk berkata, "Tuan, seni bela diri Zichen hanya bisa mempelajari 1,5 gerakan, tidak semuanya." Hahaha. Tapi Omi tertawa terbahak-bahak. "Dekan tua, sepertinya kamu juga ingin mengambil kembali teknik pedang turun nagaku."
Omi, jika kamu benar-benar mempelajarinya dari kota Oblivion, berikan kepadaku agar aku dapat membawanya kembali ke pavilion pedang tersembunyi. Itu sudah menjadi milik Pulau Marsial. Aku harap kamu akan mendukungnya. Mendukungmu, Dekan tua, aku tidak menyembunyikan apapun darimu. Teknik pedang naga turun sama sekali tidak hanya 1,5 gerakan, aku tahu semuanya. Bagaimana? Bukankah tergoda untuk mengambilnya? Kembali, Omi, jika kamu menuliskannya, aku akan membiarkanmu memasuki batu memori desa dunia hari ini. Saya Po, ini adalah barang pribadi saya, termasuk teknik pedang dewa pembunuh. Itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Mengapa saya harus memberi Anda hak untuk mengambilnya kembali? Tidak tahu malu. Omi, mengapa begitu keras kepala? Kamu sudah mempelajarinya. Mengapa kamu harus menyimpan semuanya untuk dirimu sendiri? Mengapa tidak membaginya dengan semua orang agar setiap murid masa depan lembah almarhum dapat mempelajarinya? Mengapa satu orang harus memilikinya? Semuanya untuk dirinya sendiri. Dekan tua itu menasihati. Persetan denganmu. Omi berteriak. Tidak masalah apakah itu memasuki batu memori atau tidak, kuncinya adalah bahwa Omi sendiri membawa sesuatu dari dunia lain. Tetapi dibingkai sebagai telah memperoleh batu memori, ada sedikit api. Pada saat ini, seseorang terbang dari luar lembah almarhum, dan banyak orang yang melihatnya berteriak, "Kakak Changbai." Dalam waktu singkat, kakak laki-laki kulit putih yang panjang memasuki lembah almarhum. Kakak senior Changbai tidak repot-repot melihat apa yang terjadi di lembah, dan begitu dia masuk, dia berteriak dengan gembira, "Kakak senior Meng, lihat apa yang kakak bawakan untukmu. Krisan biru dari Pulau Marsial, cantik berikan padamu." Kakak senior putih panjang meraih segenggam besar krisan biru di tangannya dan dengan bersemangat memegangnya di depan Xiao Meng. Mungkin karena dia terlalu bersemangat dan terlalu bersemangat untuk menyenangkan Xiao Meng, jadi dia bahkan tidak melihat apa yang terjadi di adegan, serta Omi yang berdiri beberapa meter di sebelah Xiao Meng. Omi melihat pria yang tampak marah memegang krisan biru, yang tampak berusia sekitar 30 tahun, dengan puncak alam kesempurnaan bawaan di tubuhnya, setingkat dengan Omi. Omi segera mengangkat pedangnya yang berat dan meraung, "Pergilah, aku akan membunuhmu jika kamu tidak tersesat." Kakak senior Changbai itu kemudian menatap Omi dan berkata dengan heran, "Siapa kamu?" Pedang berat Omi terangkat ke udara dan berkata, "Jauhi Mo kecilku." 787. Hal macam apa yang berani bertindak gegabah di lembah orang mati? Mo, siapa dia? Kakak senior Changbai sedikit gugup. Xiao Meng berkata, "Kakak senior Changbai, dia adalah apa yang saya katakan, saudara Tommy, kerabat terdekat saya." "Omi, kamu adalah Omi yang mengamuk di Akademi Seni Bela Diri setahun yang lalu." Mata kakak Changbai dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan berkata, "Ini kakekmu aku. Bagaimana mungkin?" Tubuh senior Broter Changbai bergetar. 1,5 tahun yang lalu, dia juga telah mendengar tentang Omi. Tetapi pada saat itu, ketika dia mendengar orang lain mengatakan betapa kuatnya Omi dari Akademi Bela Diri, dia hanya akan dipenuhi dengan jijik dan cemberut menghina. Karena, pada waktu itu, Omi hanya di tingkat dalam, bahkan bukan Hautian. Dan dia pada waktu itu, sudah menjadi perfeksionis bawaan, dan Omi sama sekali tidak setingkat dengannya. Namun, orang yang berdiri di sini hari ini dikatakan sebagai Omi yang sama dari dulu. Changbai memandang Omi dengan tidak percaya. 1,5 tahun yang lalu, kurang dari Hautian. Kenapa Omi yang kurang dari Hautian mencapai puncak kesempurnaan bawaan sekarang? Bagaimana ini mungkin? Ketika Omi melihat bahwa Changbai masih dengan bodohnya berdiri di depan Xiao Meng sambil memegang bunga krisan biru sambil matanya menatap ke arahnya, Omi segera menarik Xiao Meng ke belakangnya. Changbai pulih dari keterkejutan melihat Omi dan sibuk berkata, "Xiao Meng, kemarilah saudara Changbai." Omi melihat bahwa Changbai masih memiliki nada kasih sayang, mau tidak mau mencibir. Juga kakak senior Changbai di sini. Idiot, apakah dia berpikir bahwa Xiao Meng akan lebih baik bersamanya? Titik. Xiao Meng menggelengkan kepalanya. Jangan. Changbai melihat tidak mau, hatinya sakit. Orang-orang yang terperangkap dalam pusaran perasaan sangat rapuh di dalam, hanya sedikit tampilan dan nada buruk dari orang yang dia sukai dapat membuat hatinya sakit sepanjang hari. "Xiao Meng, ada apa denganmu? Aku saudaramu, Changbai. Biasanya dengan saudara terdekatmu Changbai." Changbai berpikir bahwa Xiao Meng tidak dibutakan oleh Omi untuk bertindak seolah-olah dia tidak mengenalnya. Xiao Meng merasa jijik sesaat dan berkata, "Baiklah, kakak senior Changbai, jangan konyol, ini saudaraku Omi, anggota keluargaku tercinta." "Ada apa?" Jantung Changbai melonjak hebat. "Oh, kakak senior Changbai, apakah kamu benar-benar ingin aku mengatakannya dengan sangat hancur?" "Mo, kenapa aku tidak mengerti apa-apa? Aku baru keluar setengah hari. Apakah Anda tahu apa yang saya lakukan pagi ini? Saya pergi untuk memetik krisan biru untuk Anda. Mengapa semuanya berubah sejak aku kembali? Kamu bahkan tidak mengenali mereka. Lihat, Xiao Meng, krisan biru sangat indah. Bukankah kamu paling suka bunga? Aku hampir jatuh ke dalam lubang setinggi 10.000 kaki untuk memetik krisan biru ini. Kamu." Xiao Meng berkata, "Terima kasih, kakak senior Changbai, kamu tidak perlu repot. Aku tidak suka krisan biru." "Kenapa? Kamu paling tidak suka bunga?" "Ya, tapi itu juga tergantung pada siapa yang memberikannya kepada saya. Jika itu diberikan kepada saya oleh kakak Omi, bahkan jika itu adalah rumput ekor anjing, itu lebih cantik daripada krisan biru yang Anda pegang. Saya sudah menjelaskannya dengan jelas. Saudara Changbai, ada banyak wanita baik di dunia. Anda akan bertemu yang lebih baik dari saya." "Hahaha, apakah ini kartu orang baik yang legendaris?" Changbai tertawa terbahak-bahak. Saat itu, dekan tua tidak bisa mendengar lagi dan meraung. "Cukup, Changbai, kamu mundur. Menguasai. Turun." Dekan tua berkata kepada Han, "Xiao Meng, lama. Baik-baik padamu bagaimanapun juga, tapi kamu memperlakukannya seperti ini. Bagaimana kamu bisa hidup dengan hati nuranimu? Menguasai."
Jangan panggil aku tuan lagi. Aku bukan tuanmu, Han Xiaomeng. Mulai saat ini, kamu bukan murid impianku, pergilah. Kata dekan tua. Xiaomeng mendengus, jika Anda tidak menelepon saya tidak senang menjadi murid Anda. Apa yang saya dapatkan ketika saya datang ke lembah almarhum Anda? Saya tidak mendapatkan apa-apa, dan pada akhirnya, itu adalah penatua. Saudara Chang Bai yang mengajari saya satu set teknik pedang lotus horizontal yang tidak berguna, dan itu tidak berguna bagi saya. Saya benar-benar membuang-buang waktu saya di sini, dan bagian terburuknya adalah sudah hampir 1 tahun, dan saya baru saja berada di dalam Songxiang. Kota sekali. Adapun alam bawaan awal saya saat ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Saya lebih suka bergaul dengan saudara laki-laki saya Omi, dan saya berani bertaruh bahwa bergaul dengannya pasti 10.000 kali lebih baik daripada berada di sini. Aku tidak benar-benar ingin berada di sini sejak awal, tapi itu hanya karena Akademi Bela Diri benar-benar tidak cocok untukku. Xiaomeng. Omi sibuk menyela tanpa bicara. Dekan tua itu sudah terlihat tidak senang, jadi lebih baik untuk mengatakannya lebih sedikit. Turun. Selamat tinggal. Omi menarik Xiaomeng untuk terbang. Tunggu. Pada saat itu, Chang Bai berteriak. Xiaomeng berbalik, apakah ada yang lain? Tunggu, Omi, apakah kamu pikir aku akan membiarkan kamu mengambil Xiaomeng dengan begitu mudah? Hari ini, Xiaomeng harus tinggal untukku. Omi terdiam, hanya kamu. Atau oleh tuanmu. Bas. Pedang dingin di tangan Chang Bai terhunus memancarkan cahaya dingin dan terang yang bersinar seperti bunga api yang memicu penumpahan. Chang Bai langsung membunuh Omi. Omi cemberut menantang maut. Saat pedang berat Omi menebas, beban yang sangat besar menekan, dan pedang yang disambar Chang Bai ke Omi tiba-tiba ditekuk oleh beban yang tak terlihat. Kaca. Saat pedang Long White patah, Long White juga langsung menabrak tanah, dan tanah mengeluarkan ucapan. Pada saat ini, murid dekan tua itu menyusut, menatap Omi dengan tidak percaya. Dia awalnya ingin melihat siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah, muridnya sendiri, yang sekarang setingkat dengan Omi, dan dia sangat percaya diri pada Chang Bai. Karena Chang Bai adalah muridnya yang paling berbakat, tetapi dia tidak menyangka Chang Bai begitu rentan, seolah-olah dia tidak berada di level yang sama-sama sekali. Sebaliknya, kepala desa dari desa dunia dan desa pemula sama-sama menghela nafas, semuanya diharapkan. Omi melihat ke arah Chang Bai di tanah dan berkata dengan jijik, dengan hanya kamu tidak layak untuk melawanku. Jika kamu berani menjadi liar di depanku lagi di masa depan, jangan salahkan aku Omi karena bersikap kasar padamu. Omi menatap dekan tua itu lagi. Melihat dekan tua itu marah dan menatapnya, Omi mendengus, apa yang kamu lihat? Mungkinkah kamu berpikir lagi bahwa pedang berat di tanganku ini diambil dari batu memori? Kamu mau kembali lagi? Hahaha. Omi tertawa keras, tawanya penuh sarkasme, lalu menoleh dan terbang menjauh. Sampai Omi terbang selama beberapa menit, dekan tua itu masih marah. Alasan mengapa dekan tua itu marah adalah karena dia bahkan tidak berpikir bahwa Omi begitu kuat, kekuatannya benar-benar membumbui muridnya yang bangga. Ini membuat dekan tua itu merasa sedikit ketakutan. Di dalam hatinya, dia bahkan menyesali sedikit mengapa dia tidak memberi Omi kesempatan yang nyaman untuk memasuki batu memori. Mengapa dia tidak ingin membiarkannya memasuki batu memori karena sedikit kecemburuan di hatinya. Apakah itu benar-benar layak untuk menyinggung perasaan junior yang bahkan lebih kuat dari muridnya? 788. Saudara laki-laki. Saudara laki-laki. Kedua pemimpin desa tua itu memanggil beberapa kali sebelum dekan tua itu kembali sadar. Saudaraku, apa yang kamu pikirkan? Dekan tua menutup matanya, mengambil napas dalam-dalam, dan berkata, saya tidak pernah berpikir bahwa dia begitu kuat dalam bakat, begitu kuat sehingga menakutkan. Magang saya Chang Bai, bakat cukup kuat, dia mencapai kesempurnaan bawaan sebelum usia. Kepala desa-desa surgawi berkata, kakak senior, maafkan aku, sebenarnya, aku memiliki sesuatu yang belum sempat kukatakan padamu, bukan karena kami tidak memberitahumu sejak awal, tapi karena agak sulit untuk memberitahumu. Apa itu? Hei, saudaraku, sebenarnya, Lin Bai dan aku akan membawa Omi kepadamu karena, wajah tua Jin Daois agak merah. Karena apa? Karena Omi mengalahkan Lin Bai dan aku. Kami berdua tidak cocok untuk Omi, jadi itu sebabnya kami tidak punya pilihan selain membawanya kepadamu. Apa? Apakah kamu bercanda? Kalian berdua adalah tingkat kedua awal dari alam persatuan, bagaimana mungkin? Kakak senior, itu benar. Meskipun kami berada di tingkat kedua dari tahap awal alam persatuan, kami sama sekali bukan tandingan Omi. Itu sangat memalukan. Jika itu adalah orang luar, kami tidak akan berani menjadi lawannya. Diketahui ya Tuhan, Omi baru melangkah setengah kaki ke alam persatuan, tapi dia bahkan tidak cocok untuk kalian. Bakat Omi sebenarnya jauh melebihi imajinasiku, di mana Chang Bai bisa setara dengannya. Gumam dekan tua itu. Pada dirinya sendiri, pada saat ini, dia sepertinya menyesali di dalam. Mengapa kalian tidak mengatakannya lebih awal? Dekan tua itu menegur. Kakak kami benar-benar tidak menyangka akan berakhir seperti ini, dan kami tidak tahu bahwa kamu akan sangat tidak sopan kepada Omi, sayangnya. Oh, aku benar-benar semakin bingung semakin tua, apa gunanya menyinggung orang jenius seperti itu, mengapa aku begitu bingung? Cepatlah, pergi dan undang Omi kembali, katakan saja, semuanya baik-baik saja. Diskusikan. Dekan tua itu tampak seperti terbangun dari mimpi. Ini, cepat pergi. Dekan tua itu berteriak. Saat itulah kepala desa Tianxia dan desa pemula mengusir mereka keluar dari lembah. Dekan tua tidak mengejar mereka sendiri, meskipun dia menyesal tidak memberikan wajah Omi, tetapi dia setidaknya adalah tahap akhir dari alam persatuan, dan akan sedikit memalukan baginya untuk mengejar Omi sendiri. Omi dan Xiaomeng baru saja terbang keluar dari lembah ketika teriakan datang dari belakang, adik Tang, tolong tetap di belakang. Saat berbalik itu adalah Jindolf dan Lin Bai.
Apa yang kalian inginkan? Pedang berat Omi menunjuk ke arah mereka sekaligus. Kakak Tang, jangan salah paham, kami diperintahkan oleh dekan tua untuk keluar dan mengambilmu. Ambil aku. Jika kamu ingin mati, cobalah. Kata Omi dengan nada menghina. Kamu salah, memulihkanmu berarti kamu ingin memasuki batu memori dan semuanya bisa dinegosiasikan. Itulah yang dikatakan dekan tua itu sendiri. Dekan lama kami melihat betapa kuatnya dirimu, dan kami juga memberitahu dekan tua itu. Anda bahkan mengalahkan kami. Jadi dekan tua baru saja bangun tiba-tiba, dan mengharapkan saudara Tang untuk kembali bersama kami. Jangan khawatir, dekan tua tidak akan pernah menolak permintaan Anda kali ini. Jika Anda ingin memasuki batu memori, maka memasuki. Hahaha konyol, saudara Tang, ayo pergi. Tidak perlu, saya Omi, tidak peduli untuk memasukkan batu memori di sini. Senior Jin Taoist, jika batu memori desa dunia Anda bersedia membuka untuk saya, maka saya, Tang, akan tertarik untuk mengambil perjalanan. Kata Omi. Kedua kepala desa tua itu menghela nafas. Jin Taoist berkata, baiklah, saudara Tang, karena Anda tidak ingin memasuki batu memori lembah orang mati lagi, maka saya tidak akan membujuk Anda, ayo pergi, saya akan membawa Anda memasuki batu memori. Dari desa dunia sekarang, Anda dapat memasuki manapun yang Anda inginkan. Terima kasih. Omi terbang bersama kepala desa dunia, sementara kepala desa dari desa pemula kembali ke lembah untuk melapor. Saudaraku, Omi tidak lagi peduli untuk memasuki lembah almarhum. Dia sekarang mengikuti Jin Daoist dan pergi ke Memory Stone of the World Village. Jin tua melihat penghinaan Omi, hatinya masih sedikit kesal. Dia setidaknya orang kuat dari alam persatuan yang terlambat. Dia sudah memberikan wajah Omi, tetapi dia sebenarnya menghina. Dekan tua berkata dengan mendengus karena dia menghina. Biarkan saja, itu hanya jenius. Apa yang bisa dibanggakan, apakah sisa hidupnya benar-benar hebat atau tidak, semuanya masih belum diketahui. Ying Tian, setidaknya berada di tingkat pertama dari alam persatuan akhir, dan dianggap berada di tingkat teratas di dunia ini. Jika bukan karena bakatnya, dia mungkin tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan saya. Jika dia tidak bisa melampaui saya selama sisa hidupnya, dia tidak berguna bagi saya kentut, konyol. Omi datang ke desa dunia. Jin Taoist berkata, Omi, 3 batu memori desa dunia, kota terlupakan, kota daun jatuh, dan kota Cangdus. Anda memilih yang mana yang ingin Anda masuki? Omi memikirkannya. Dia sudah 2 kali memasuki kota terlupakan dan cukup akrab dengannya. Tetapi tujuan Omi memasuki batu memori kali ini adalah untuk meneliti teknik penyembuhan dan menyelamatkan Leona. Jadi Omi harus memilih tempat itu. Terbaik dalam hal penyembuhan. Omi bertanya, Senior Jin Taoist, katakan dengan jujur, mana dari 3 batu memori yang memiliki dunia paling maju dalam hal seni penyembuhan? Apakah kamu masuk untuk mempelajari seni penyembuhan? Tidak menyembunyikan apapun darimu, ya. Haha, kamu bertanya kepada orang yang tepat tentang itu. 3 batu kenangan ini, aku sudah berada di sana tidak kurang dari 100 kali. Kemudian, saya akan merekomendasikan kamu untuk memasuki kota Canggu. Mengapa? Kota Canggu memiliki teknik penyembuhan terkuat di antara 3 dunia batu memori. Karena kota Canggu memiliki Pavilion Kingju. Pavilion Kingju ini penuh dengan tabib. Dan dapat dikatakan bahwa Pavilion Kingju ini, tabib di dalamnya sangat kuat, levelnya jauh melampaui dunia kita. Kamu pasti akan mendapatkan sesuatu jika kamu pergi ke sini. Hanya saja terserah kamu apakah kamu bisa memasuki Pavilion Kingju dan mempelajari tekniknya. Terima kasih, lalu masuk ke Pavilion Kingju. Bagus kalau begitu ikuti aku. Omi datang ke tempat yang menyerupai kepala sumur, dan Taoist Jin berkata, Omi, batu memori ini adalah yang paling canggih dari 3 batu memori, dan itu hanya terbuka setahun sekali, dan itu hanya untuk siswa di tahun keempat tahun ini. Akademi Seni Bela Diri, atau murid dari keluarga pulau penjaga yang berada di atas level Hautian, selama 50 hari. Tentu saja, jika kamu ingin keluar lebih awal, kamu bisa bunuh diri di dalam. Oke, terima kasih, senior. Omi melompat ke dalam sumur ini. Gemetar, Omi tidak tahu berapa lama telah berlalu, ketika dia membuka matanya dan bangun. Dia mendapati dirinya berdiri telanjang di sebuah kamar. Di salah satu tempat tidur di kamar itu, terdengar suara tangisan wanita, apalagi, banyak baju yang sobek berceceran di lantai. Jelas baru saja terjadi pemerkosaan di sini, dan tubuh yang dimasuki Omi adalah pemerkosanya. 789. Astaga, apa yang lebih menyedihkan daripada datang ke sini dan berubah menjadi pemerkosa? Omi tertekan. Omi memandangi wanita yang menangis di tempat tidur. Penampilannya rata-rata. Omi kemudian melihat dirinya di cermin. Tubuh yang dia masuki memiliki penampilan rata-rata, tetapi berpakaian bagus, jadi itu pasti orang yang berstatus tinggi. Hei, apa kabar? Tanya Don Zimmer. Oh, wanita itu terus saja menangis. Jangan menangis. Kamu mencemarkanku. Aku tidak ingin hidup. Oh. Omi melihat ke tempat tidur. Tidak ada yang merah atau semacamnya. Dan berkata, berhentilah menangis. Kamu bukan gadis yang lugu. Anggap saja tidak ada yang terjadi. Kamu apa kamu? Aku tidak punya energi untuk dihabiskan bersamamu di sini sekarang. Jika kamu membuatku kesal, aku benar-benar akan membunuhmu dan selesai dengan itu. Baiklah, aku bertanya padamu, di mana Pavilion Kingju? Tanya Don Omi. 1 detik ingatlah untuk membaca buku. Kamu, wanita itu menatap Omi dengan bingung. Katakan, di mana Green Residence? Song Xiaolou, apakah kamu gila? Song Xiaolou, ya, aku Song, di mana Pavilion Kingju? Jangan salahkan aku jika kamu tidak memberitahuku. Omi mengancam. Omi tidak terlalu peduli padanya. Tujuan utamanya datang dia adalah untuk belajar penyembuhan. Tetapi dia tidak akan menunda untuk hal lain. Wanita ini hanya akan membunuhnya jika dia mau ikut campur. Ini adalah dunia memori. Katakan, di mana Pavilion Kingju? Omi menekan pertanyaan itu.
Wanita itu berkata, apakah kamu Song Xiaolou atau bukan? Kakakmu, apakah aku atau tidak Song Xiaolou ada hubungannya dengan pavilion Qingju? Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan melakukan pembunuhan. Ini rumah kaca, kata wanita itu. Ah, ini pavilion Qingju. Omi terkejut, tidak mungkin, suatu kebetulan. Kamu bukan Song Xiaolou. Ayolah, aku bukan Song Xiaolou. Lalu kamu apa? Omi meraih wanita itu dan berkata, jangan bicara padaku, aku sedang tidak mood untuk berbicara denganmu. Jawab saja apa yang aku tanyakan padamu. Wanita itu menganggukkan kepalanya ketakutan. Omi bertanya, pertama-tama, siapa kamu? Saya King Juguan, istri Liu Dongtang. Siapa Liu Dongtang? Murid ketiga dari pemilik pavilion rumah kaca. Dan siapa aku, kalau begitu? Kamu adalah Song Xiaolou. Apa identitas Song Xiaolou? Song Xiaolou adalah putra bungsu dari pemilik keluarga Song. Mengapa Song Xiaolou muncul di pavilion Qingju dan memperkosamu? Apakah itu juga salah satu murid pavilion Qingju? Tidak, Song Xiaolou adalah pria yang mengandalkan kekuatan dan pengaruh keluarga Song di kota Canggu, dan tidak melakukan kejahatan apapun. Karena kamu naksir putri pemilik pavilion Qingju, kamu sering datang ke Qingju Pavilion dan ingin mengejar putri pemiliknya, tetapi Mutiara Biru bahkan tidak menyukai Anda, jadi Anda sering ingin menggunakan trik gelap. Sayangnya, pavilion Qingju tidak mudah dipusingkan. Banyak orang kuat berutang ke pavilion Qingju tolong, dan kamu tidak bisa menggunakan trik gelap untuk mendapatkan Blue Pearl. Jadi, kamu benar-benar melakukannya padaku malam ini, Hicks. Mengatakan itu, wanita itu berteriak. Omi secara kasar memahami situasinya saat ini. Dia adalah pria dari keluarga kuat terbesar di kota Canggu. Dia semua jahat, dan juga, dia ingin mengejar putri pemilik pavilion Qingju, tetapi tidak dapat mengejar, jadi berulang kali menggunakan cara tercela, tetapi masih tidak bisa. Jadi, Song Xiaolou sangat tertekan pada istri murid ketiga pemilik pavilion Qingju untuk memperkosa, yaitu wanita ini di tempat tidur. Omi tertekan di dalam, tujuannya masuk adalah untuk mempelajari seni penyembuhan. Tapi apa sih, identitas tubuhnya saat ini adalah orang yang paling dibenci di pavilion Qingju. Bagaimana lagi Omi bisa mempelajari seni penyembuhan di pavilion Qingju? Vio, terserahlah, ambil satu langkah pada satu waktu. Jika Anda benar-benar tidak bisa melakukannya, bunuh diri, keluar dari kota Canggu dan kemudian masuk kembali ke kota Canggu, maka identitas Anda akan berubah lagi. Omi berkata kepada wanita di tempat tidur, jangan beritahu siapapun tentang ini. Ya, saya tidak akan mengatakannya. Wanita itu berkata dengan kesurupan. Tentu saja, Don Omi menggunakan lagu pengantar tidur untuknya. Lupakan apa yang terjadi malam ini, lupakan siapa yang memperkosamu malam ini, semua yang baru saja terjadi hanyalah mimpi yang kamu miliki. Ya, itu semua hanya aku yang bermimpi. Pergi tidur. Wanita itu pergi tidur dalam waktu singkat. Omi melompat keluar jendela, dan ketika dia melompat keluar, itu adalah jalan di luar. Saat itu sekitar tengah malam. Setelah Omi melompat ke jalan, seorang anak kecil sibuk berlari dan berteriak, Tuan muda kedua, ini dilakukan dengan sangat cepat, bukankah menyegarkan? Saya pikir saya baru saja mendengar jeritan wanita itu. Omi menatap bocah itu. Jelas bahwa bocah lelaki ini adalah sahabat karib Song Xiaolou, dan dia pasti memiliki andil dalam merencanakan pemerkosaan wanita itu malam ini. Tuan muda kedua, kemana sekarang? Apakah Anda masih akan bermalam di tempat Jade? Apakah Anda baik-baik saja sekarang? Mengapa Anda tidak pergi ke Little Cui malam ini dan pergi lagi besok malam untuk mengistirahatkan tubuh Anda? Anak kecil itu menasihati. Omi mendengus, 100 apa rumah bunga, pulanglah. Ya, Tuan muda. Tidak lama kemudian, sahabat karib itu mengendarai gerobak binatang. Omi naik kereta hewan dan mengikutinya. Sekarang sudah tengah malam, Omi pasti tidak bisa pergi belajar seni penyembuhan. Pasti harus kembali besok siang. Jadi Omi pulang dulu, untung ada pengikut, kalau tidak dia tidak akan bahkan dapat menemukan di mana rumahnya. Dalam perjalanan pulang, Omi bertanya, siapa namamu? Tuan muda kedua, ada apa denganmu? Don berkata, apapun yang saya minta, Anda menjawab, mengerti. Mengerti. Pengikut itu langsung terpaku oleh Omi. Siapa namamu? Kembali ke tuan muda kedua, nama saya Wang Kai. Aku pergi, Wang Kai. Omi tertawa, dunia macam apa ini? Bisakah Wang Kai menjadi nama seseorang juga? Oke, Wang Kai, katakan padaku, bagaimana situasi keluargaku? Keluarga Tuan Muda kedua adalah keluarga terbesar di Palais Twilight City. Tuan Muda kedua adalah putra dari pemilik keluarga Song. Salah satu Tuan Muda peringkat tertinggi di keluarga Song. Ayah Tuan Muda kedua adalah salah satu dari 10 besar ahli di Palais Twilight City. Dan kakek Tuan Muda kedua, pemilik sebelumnya, adalah ahli nomor 1 di Palais Twilight City. Oh, tidak heran keluarga Song adalah keluarga paling kuat di kota Changdus. Ya, ibu Tuan Muda kedua adalah penguasa kota Changgui. Saudara perempuan Tuan Muda kedua adalah kapten penjaga kota-kota Changgui. Saudara laki-laki Tuan Muda kedua adalah pemuda paling berbakat di kota Changgui. Dan juga, nenek Tuan Muda kedua adalah ahli terbaik kedua di kota Changgui. Saya pergi, sangat mengagumkan, maka saya tidak akan dapat memanggil tembakan di Canggur City. Omi tersenyum. Ya, itu sebabnya Tuan Muda kedua Anda adalah pria paling terkenal di kota Changmu. Tidak melakukan kejahatan dan tidak berani apapun. Tuan Muda kedua memiliki begitu banyak perlindungan. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan di kota Changmu. 790. Jadi, saya dikenal semua orang di kota Canggu. Ya, Tuan Muda kedua adalah orang jahat yang diketahui semua orang di kota Canggu, dan banyak gadis muda diperkosa olehnya pada satu waktu. Oh, brengsek. Omi mengutuk di dalam sejarah sebenarnya, Song Xiaolou ini, dia pasti telah mati dengan menyedihkan pada akhirnya. Omi bertanya, katakan, apa kekuatan kakek saya?
Wang Kai berkata, kakek Tuan Muda kedua adalah tahap akhir yang kuat dari alam persatuan surgawi. Nenek Tuan Muda kedua adalah tahap tengah yang kuat dari alam persatuan surgawi. Ayah Tuan Muda kedua adalah pada tahap awal alam persatuan, dan ibu Tuan Muda kedua berada di puncak kesempurnaan agung bawaan. Kakak Tuan Muda kedua berada di tingkat kedua kesempurnaan besar bawaan. Oh, itu terlihat cukup kuat. Omi sedikit terkejut, karena kakek dari identitas ini adalah ahli pertama, maka tahap akhir dari alam persatuan adalah keberadaan yang paling kuat di batu memori ini, secara tak terduga. Lalu, bagaimana denganku? Tuan Muda kedua Anda tidak memiliki bakat kultivasi, jadi kekuatannya sangat lemah, sehingga keluarga buta terhadap apapun yang Anda lakukan dan menolak memperlakukan Anda dengan buruk. Dimengerti. Omi mendeteksi kinya sendiri, dan tentu saja, itu tidak kuat tapi dia hanya gerbang dalam. Omi melihat pengikutnya lagi dan terkejut, pengikut ini sebenarnya adalah orang yang kuat. Segera ke keluarga Song. Situs web pertama M. Kansu 8. Net. Karena semua orang tertidur, Omi kembali ke kamarnya dan tidur juga. Tapi untungnya, dengan Wang Kai yang memimpin, Omi santai saja dan, dengan Omi menggunakan lagu pengantar tidur, Wang Kai harus baik dan mengatakan semuanya. Baiklah, Wang Kai, tidurlah di kamarmu juga. Omi melihat Omi akan tidur di kamar yang sama dengannya, jadi dia mengusirnya. Tuan Muda kedua, aku selalu tidur di kamar yang sama denganmu ah. Kenapa kamu mau tidur di kamar yang sama denganku? Tuan Muda kedua, Tuan itu memerintahkan, karena Tuan Muda kedua telah melakukan segala macam hal buruk dan telah kehilangan kebajikannya, dia akan memiliki banyak musuh. Di masa lalu, ada orang yang ingin membunuh Tuan Muda kedua sementara dia sedang tidur. Jadi, sejak itu, Tuan telah membuat saya tidur di kamar yang sama dengan Tuan Muda kedua, dan selama orang itu tidak melebihi kekuatan saya, tidak mungkin untuk membunuh Tuan Muda kedua, dan jika orang yang kekuatannya melebihi kekuatanku, dia pasti kuat, dan pasti akan sangat mencolok ketika dia memasuki keluarga Song. Oh, begitu ya, tidak perlu malam ini, kamu kembali ke kamarmu. Baiklah, saya yakin itu akan baik-baik saja, Tuan Muda kedua, lalu saya pergi. Selamat malam. Selamat malam. Pada saat ini, di sebuah restoran sekitar 1000 meter jauhnya, seorang pria sedang menatap kamar Omi. Pada saat itu, orang yang menatap berkata, lihat penjaga dari Song Xiaolou telah pergi, sepertinya mereka tidak tidur bersama malam ini. Kemudian, 3 orang berkumpul untuk melihat termasuk yang baru saja menatap, 2 pria dan 2 wanita. Kami akhirnya mendapat kesempatan untuk melakukannya. Salah satu wanita berkata dengan gigi terkatup, wanita itu terlihat sangat cantik, tetapi, dengan tatapan membunuh di matanya ke arah Omi, dia sepertinya sangat membencinya. Pria lain berkata, kami telah mengintai di sini selama 2 bulan, dan kami akhirnya menemukan kesempatan untuk membunuh pencuri anjing ini. Cepat, bersiap-siap bertindak malam ini, pastikan untuk berhasil. Ya, pastikan untuk berhasil, balas dendam nenek yang, Song Xiaolou ini. Jika dia tidak bergantung pada keluarganya, dia bukan apa-apa. Jika dia tidak memiliki penjaga bawaan di sisinya, dia akan dicincang sampai mati. Jalan. Baiklah, potong omong kosong itu. Katakanlah tindakan. Kita menyamar sebagai penjaga dan memasuki keluarga Song. Momentum yang kita miliki tidak akan menarik perhatian dari beberapa pembangkit tenaga listrik Unity Realm dalam keluarga Song. Bagus. Pada saat ini, Omi tidak tahu bahwa seseorang akan datang untuk membunuhnya. Tentu saja, justru Song Xiaolou yang dibunuh. Dan tidak ada hubungannya dengan Omi. Tetapi sayangnya, Omi menduduki tubuh Song Xiaolou. Omi berbaring di tempat tidurnya, berpikir dalam hatinya, besok, saya akan pergi ke Pavilion Qingju, dan saya tidak tahu apakah saya akan berhasil memasuki Pavilion Qingju untuk mempelajari seni penyembuhan, dan saya tidak tahu seberapa kuat seni penyembuhan untuk pemilik Pavilion Qingju. Taois Jin dari desa Tianxia mengatakan bahwa itu jauh melampaui dunia luar, dan saya yakin jika tidak, tetapi saya berharap kali ini saya bisa masuk dan berharap keinginan saya terpenuhi, dengan lancar meningkatkan teknik penyembuhan saya, dan berhasil menyelamatkan Xiang Yun dari kematian. Omi tidak memikirkan hal lain. Dia sekarang mencurahkan seluruh hati dan jiwanya ke dalam seni penyembuhannya. Dia tidak punya waktu lagi. Tepat pada saat ini, Omi mendengar gerakan di luar. Apakah benar-benar ada seseorang di sini untuk membunuhku? Tidak mungkin. Begitu Wang Kai tidak tidur di sini, seseorang akan segera datang untuk membunuhku. Hehe, seberapa besar Song Xiaolou dibenci? Omi tidak memiliki kekhawatiran, hanya sedikit tersenyum. Benar saja, dalam beberapa tarikan napas jendela tiba-tiba terbuka, lalu sesosok orang melompat masuk, langsung menuju tempat tidur Omi. Namun, Omi tidak langsung bereaksi, karena dengan kekuatan Omi, dia bisa saja membunuh pihak lain di saat-saat terakhir. Jangan bergerak. Detik berikutnya, sebilah pisau ditusukkan ke leher Omi. Tiba-tiba juga ada beberapa orang lagi di ruangan itu, 2 pria dan 2 wanita. Di antaranya, yang menodongkan pisau ke leher Omi adalah seorang wanita, dan wanita itu sangat cantik, langsing dan menawan. Dia memandang Omi sangat menakutkan, seolah-olah dia ingin memakan Omi. Siapa kalian? Tanya Omi dengan acuh tak acuh. Song Xiaolou, hari ini adalah akhir darimu. Kata salah satu pria itu. Omi berkata, apakah kalian tidak akan melaporkan nama kalian? Wanita cantik yang memegang pisau di leher Omi menggertakkan giginya dan berkata, Song Xiaolou, apakah kamu melupakan kami? Dan bahkan jika kamu telah melupakan kami, apakah kamu bahkan melupakan nenekku? Omi tersenyum, maaf, aku benar-benar lupa. Siapa yang membuatku melakukan terlalu banyak hal buruk, begitu banyak yang tidak bisa kuingat. Song Xiaolou, hari ini adalah hari kematianmu. Kata wanita cantik itu.
Omi tidak memiliki ketegangan apapun, karena Omi cukup percaya diri untuk melepaskan energi muskil bawaannya saat dia melakukannya, atau untuk melakukan lagu pengantar tidur, atau untuk menyerang balik. Singkatnya, Omi tidak khawatir sama sekali bahwa dia akan mati. Di tangan anak-anak nakal kecil ini, Yang Si, lakukan dengan cepat dan potong kepalanya. Seorang pria berkata. Namun, gadis cantik yang memegang pisau ke Omi agak tidak bisa berbuat apa-apa. Yang Si, penjahat ini membunuh nenekmu di jalan, bunuh dia sekarang. Tapi, apa bedanya kita membunuh orang seperti itu dan dia atau kita akan memaksanya untuk menuliskan kejahatannya dan mengirimnya ke pemerintah? Yang Si, apakah kamu bodoh? Keluarga Song ada di kota Canggu dengan satu tangan, kirim dia ke kantor pemerintah. Bunuh dia dengan cepat. Setelah kamu membunuhnya, kamu dan King Su akan terbang, temukan tempat di mana tidak ada yang tahu. Anda, dan hidup seperti abadi. Ucap salah satu wanita lainnya. Wanita cantik itu tersipu dan menatap lembut pada pria bernama King Su. Saat itu, Omi tertawa, kalian ingin hidup seperti makhluk abadi, pemikiran yang indah. Bersambung.